Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Selasa 25 November 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Sebelum kita mulai, gue mau appreciate buat Gons, thank you for the 50k ya. Hopefully pembahasan kita selama ini bisa terus objektif dan membantu. Once again, thank you ya. Support dari kalian semua, donation seperti ini benar-benar menjadi energi buat gua dan support untuk perkembangan channel Rookie Trader Indonesia ke depannya. For the next step, gua lagi kepikiran untuk buat YouTube membership. Nah, gue mau tanya nih ke kalian, perks apa aja dan keuntungan apa aja yang paling kalian inginkan dari membership di channel ini? Coba ya tulis request kalian di kolom komentar, contoh kayak live trading eksklusif dengan member, buat komunitas Telegram atau Discord trading, materi edukasi atau analisis mendalam, dan lain-lain itu bakalan gue baca semua, request kalian satu persatu untuk memastikan membership ini worth it dan sesuai dengan kebutuhan kalian juga. Once again, thank you ya for the support. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan. Hari ini pasar risk-on kembali mengamuk setelah sell-off minggu lalu. Pasar saham US mengalami rally terbesar sejak Mei, didorong oleh harapan rate cut The Fed Desember yang kembali kuat, dan juga redanya ketegangan US-China. Bitcoin kembali ke atas 88.000. Sekarang kita ke berita yang pertama. Dua pejabat The Fed berpengaruh, Christopher Waller dan Mary Daly, kini secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk rate cut di Desember. Ini adalah perubahan tone yang drastis dari sikap hawkish yang mendominasi minggu lalu. Waller yang dikenal hawkish kini menyatakan kekhawatiran saya adalah pasar tenaga kerja. Saya mendukung rate cut. Ia mencatat bahwa inflasi di luar tarif sudah sekitar 2,4-2,5%. Pertumbuhan pekerjaan yang terkonsentrasi di dua sektor adalah bukan tanda yang baik. Ia melihat sedikit perubahan data sejak pertemuan The Fed terakhir, dan pasar tenaga kerja swasta terlihat lunak atau soft. Sedangkan Daly secara eksplisit mendukung penurunan suku bunga pada pertemuan 9-10 Desember, mengutip resiko pasar tenaga kerja yang rentan dan dapat memburuk secara tiba-tiba. Ia meyakini The Fed masih bisa menahan inflasi di 2% tanpa meningkatkan pengangguran. Imbasnya ke pasar apa nih? Pernyataan dovish ini mendukung S&P 500 naik lebih dari 1,5% dan Nasdaq melonjak hampir 2,7%, kenaikan terkuat sejak Mei. Yield Treasury yang 2 tahun jatuh ke level terendah sejak Oktober 28. Goldman Sachs kini juga resmi memprediksi The Fed akan mulai cut di Desember. Jadi kesimpulannya apa nih? Konsensus di FOMC tampaknya bergeser ke arah dovish, membuat probabilitas rate cut Desember kembali hidup. Hal ini sangat positif untuk aset beresiko. Terus kita lanjut ke berita yang kedua. Presiden Trump mengumumkan percakapan telepon sangat baik dengan Presiden Xi Jinping. Mereka membahas banyak topik termasuk Ukraina dan Rusia, dan produk pertanian juga. Mereka juga menyepakati kunjungan timbal balik. Trump ke Beijing di April dan Xi ke US akhir tahun. Dampaknya apa nih? Hubungan US-China dinyatakan sangat kuat. Ini meredakan ketegangan geopolitik secara signifikan yang langsung mendukung sentimen risk-on global. Menteri Perdagangan US, Lutnick, mengonfirmasi bahwa Presiden Trump secara pribadi akan mengambil keputusan apakah akan mengizinkan Nvidia menjual chip AI canggih H200 ke China. Sinyal meredanya tensi perdagangan ini mendorong saham tech seperti Alphabet itu naik 6% dan Tesla naik 7%, naik secara signifikan. Terus kita langsung lanjut ke berita berikutnya. Morgan Stanley CIO yang sebelumnya bearish kini memprediksi pullback telah berakhir dan S&P 500 akan mencapai 7.800 dalam setahun, lonjakan 18% ya. Didukung oleh rate cut The Fed dan efisiensi AI. Bitcoin sendiri merespons positif sinyal dovish The Fed dan kini diperdagangkan di atas 88.000. Namun Bitcoin tetap harus berjuang untuk kembali merebut level $90.000. Terus jangan lupa untuk data penting hari ini, di hari Selasa tanggal 25 November, akan keluar data PPI nih, jam 8.30 malam. PPI ini adalah harga produsen. Jika lebih lemah dari ekspektasi, ini akan memperkuat argumen rate cut The Fed. Tapi jika kuat, rally pasar bisa terhenti sementara. Terus juga dari retail sales, kunci kesehatan konsumen. Angka yang lemah akan mendukung dovishnya The Fed.
Terus juga jangan lupa ada CB Consumer Confidence. Ini mengukur sentimen konsumen. Penurunan yang agresif itu bisa meningkatkan kekhawatiran resesi dan mendukung rate cut. Jadi kesimpulannya gimana untuk hari ini? Sentimen risk on kembali dominan, didorong oleh pergeseran tone dovish di The Fed dan redanya ketegangan US dan China. Namun, PPI dan retail sales hari ini adalah ujian hard data pertama untuk memvalidasi narasi rate cut di Desember. Jika data hari ini lemah, rally ini akan terkonfirmasi, tapi jika kuat, market akan menghadapi volatilitas baru dan bisa saja menahan pergerakan market saat ini. Seperti itu ya, terus kita lihat ke Fed Watch Tool. Dari pernyataan dovish The Fed gimana nih? Untuk probabilitas The Fed melakukan cut rate. Nah, as you can see, probabilitasnya naik ya. Sebelumnya kemarin itu cuma 71%, per sekarang itu angkanya naik ke 84,4%. Jadi The Fed probabilitasnya itu akan melakukan cut rate di tanggal 10 Desember. Ini bagus untuk market beresiko kayak Bitcoin dan altcoins lainnya, itu lumayan bagus ya. Karena bisa dibilang The Fed itu di Desember akan stop QT plus melakukan cut rate. Jadi double ya, double sentiment untuk risk on, jadi bullish for the market. Terus kita lihat ke far side sekarang. Nah, di tanggal 24 November ternyata ETF flow-nya Bitcoin ini ada inflow ya. Tapi beneran kecil banget, ini cuma 9,7 juta dolar, masih excluding BlackRock. Jadi nanti kita lihat aja datanya seperti apa. Semenjak kemarin BlackRock itu aktif jualan ya, bahkan di saat ETF lainnya itu inflow, BlackRock itu tetap melakukan outflow yang lumayan besar nih. Tetap 3 digit, jadi kita lihat aja apakah di hari kemarin itu BlackRock melakukan inflow atau outflow. Kalau misalnya BlackRock itu melakukan outflow dan outflow-nya 3 digit lagi, inflow kemarin yang cuma 9,7 juta dolar ini kecil banget, itu nanti bisa langsung berubah jadi outflow nih. Jadi nanti kita lihat aja untuk datanya BlackRock seperti apa. Terus kita lihat langsung ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum pun juga sama, ini ada inflow tapi beneran kecil banget, 3,3 juta dolar excluding BlackRock. Jadi balik lagi ya, beneran sama banget. ETF flow-nya sama Bitcoin itu beneran mirip ya. Jadi kayak inflow-nya ini kecil banget, masih excluding BlackRock. Kalau misalnya kita lihat datanya BlackRock dari beberapa hari yang lalu, dari tanggal 11 November, ini sama sekali nggak ada inflow ya. Jadi benar-benar konsisten outflow. Tinggal kita lihat untuk datanya BlackRock. Kalau misalnya dia outflow lagi, ini kemungkinan besar datanya untuk ETF flow kemarin jadi negatif. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Ethereum, terus kita sekarang bahas aja langsung ke pembahasannya chart. Kita mulai lagi dari Nasdaq, karena kita tahu sekarang korelasinya itu lagi lumayan positif sama Bitcoin dan kripto, jadi kita akan bahas dari Nasdaq. Kita akan mulai dulu dari time frame 4 hour. Secara 4 hour terakhir yang seperti kita udah bahas, dia udah MSS semenjak di sini nih. Jadi terakhir demand-nya 4 hour itu di sini, dia udah berhasil closing, dan untuk supply terakhirnya kita udah bisa tandain di last pullback-nya di sini. Dan per sekarang banget dia lagi approaching ke supply 4 hour ini. Kalau secara 1 hour juga sama, letak supply-nya juga di sini karena ini last pullback-nya. Kabar bagusnya walaupun di sini ada bear FEG nih, di sini gede, bear fair value gap-nya ini lumayan mau keisi nih. Jadi bentar lagi beneran full keisi dan kita bentar lagi retest ke supply 1 hour ini. Dalam waktu dekat gue expect dia bisa take out ya. Kalau misalnya ini beneran terkonfirmasi sebagai bottom, ya kemungkinan besar dia bisa take out kedua supply ini. Kabar bagusnya lagi di time frame yang lebih kecil, di 15 minutes-nya dia udah MSS to bullish di sini ya. Tapi nggak perlu kita tandain, tinggal kita lihat apakah dia mampu mempertahankan struktur bullish-nya. Kalau misalnya dia breakdown dari level ini kan demand 15 menit per sekarang. Kalau misalnya dia breakdown, dia turun, kenceng, dan breakdown, itu mengkonfirmasi bahwa struktur 15 menitnya itu back to bearish lagi, dan ternyata struktur 1 hour sama 4 hour-nya itu lebih kuat ya. Jadi tinggal kita lihat nih, struktur mana yang lebih kuat, tapi tetap percayanya ke internal structure. Kayak gitu ya. Oke, kayak gitu untuk Nasdaq. Hopefully Bitcoin dan altcoins lainnya itu bisa mengikuti pergerakannya Nasdaq ya. Sekarang kita bahas ke total IS. Oke, sekarang total IS kita dapat kabar yang lumayan bagus nih. Terakhir kita bahas dia masih di sini pergerakannya. Jadi total IS ini adalah keseluruhan market cap kripto tapi excluding stablecoins. Jadi Bitcoin, Ethereum itu masuk ke dalam total IS ini. Jadi bisa dibilang ini pergerakannya menggambarkan pergerakan Bitcoin, Ethereum, dan Solana dan lain-lain. Pokoknya semua cryptocurrency itu masuk ke dalam sini. Tapi tetap excluding stablecoins ya. Jadi kita akan bahas sekarang per sekarang banget 1 hour-nya itu udah back to bullish. Di sini udah MSS. Dan untuk demand-nya itu ada di sini nih. Ini adalah demand untuk 1 hour-nya.
Jadi kalau misalnya total IS ini nyampe ke demand 1 hour ini, expecting ada pemantulan yang nggak boleh terjadi adalah dia nggak boleh breakdown dari demand 1 hour ini. Kalau misalnya dia breakdown ya udah, berarti dia back to bearish lagi, dan expecting ada lower low kalau misalnya dia breakdown dari sini. Ini lumayan bagus kabarnya, jadi secara internal structure dia udah confirm, dia udah bullish gitu. Tapi kabar buruknya, supply 4 hour dan supply daily ini masih sangat jauh ya. Jadi dia perlu naik berapa persen nih? Dia perlu naik 17%-an kalau mau sampai ke supply 4 hour dan supply daily ini. Secara gambaran besar ini lumayan bagus karena dia habis visit area penting yang udah kita bahas dari lama banget ya. Yang pertama ini Bull FVG-nya udah ke visit dan udah di fill 100%. Dan yang kedua, level yang confluence juga adalah SNR ini nih. Jadi keduanya udah di visit dan ya tinggal kita lihat apakah dari sini dia bisa mantul secara signifikan atau enggak. Per sekarang weekly-nya itu udah bearish ya. Karena di sini internal structure-nya itu udah ketembus. Jadi bisa dibilang weekly-nya itu udah bearish. Jadi konfirmasinya adalah tinggal kita tunggu nih. Apakah di sini dia benar-benar mantul atau enggak? Kalau beneran mantul, plus sekarang kan kita udah konfirmasinya banyak banget. Kita udah masuk ke bear market. Kalau misalnya total IS itu nyampe ke sini, kemungkinan besar dia itu lagi nyari lower high-nya. Jadi kalau misalnya dia udah nyari nih lower high-nya, udah terbentuk lower high-nya, itu bisa kita cari untuk exit 100% di crypto. Karena secara structure pun dia udah bearish ya. Dia udah bearish secara time frame weekly. Mungkin ekspektasi gue dia bisa sampai ke supply daily ini. Karena apa? Karena di supply daily ini itu adalah level premiumnya di atas 50% retracement plus ada SNR. Ini SNR-nya lumayan krusial. Dia sempat menjaga pergerakannya itu tetap bullish di sini. Sempat menjadi resisten, terus ditembus menjadi support. Jadi ekspektasi gue kalau misalnya nyampe ke sini mungkin akan ada rejection yang sangat kuat. Karena confluence ya, SNR, terus area premium, terus ada area supply daily ini, plus ada retracement 62% nih. Ini udah masuk ke area OTE. Kayak gitu ya. Jadi tinggal kita lihat apakah benar-benar kalau misalnya dia bisa sampai sini, apakah dia beneran bisa ke reject atau enggak gitu ya. Sambil kita lihat nanti update-nya seperti apa dari sentimen, dari makroekonomi, kayak gitu ya. Oke, seperti itu untuk total IS, terus kita lanjut ke Bitcoin Dominance. Oke, Bitcoin Dominance sekarang banget dia pergerakannya kalau dari time frame weekly ada kabar bagus ya. Kayak di sini tuh mengkonfirmasi bahwa dia itu ke reject dari SNR weekly ini. Ini SNR weekly-nya udah kita bahas bener-bener lama banget ya. Kayak kita udah expect semenjak di sini kemungkinan dia bisa sampai ke SNR weekly ini, dia beneran nyampe dan dia beneran ke reject. Lumayan happy gue dengan proyeksi ini, so tinggal kita lihat ke lower time frame-nya. Secara daily dia still bullish, ini adalah demand terakhirnya. Terus kita lihat langsung ke 4 hour-nya. Secara 4 hour pun dia still bullish ya. Di sini masih belum ada candle yang closing di bawah demand 4 hour ini. Tapi per sekarang banget, ini dia benar-benar kayak lagi berusaha ya. Lagi berusaha untuk breakdown dari demand 4 hour ini. Terakhir kita bahas itu Bitcoin Dominance itu lagi di sini nih. Lagi di sini, kita expecting dia bisa rejection dari sini. Dan beneran ya, beneran dia mengalami rejection. Jadi tinggal kita lihat nih. Apakah Bitcoin Dominance itu bisa beneran turun dari harga yang sekarang? Kalau misalnya kalian bingung kenapa gue suka bahas Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance itu dia itu bisa menggambarkan dominasi Bitcoin terhadap cryptocurrency lainnya gitu. Gimana cara pemanfaatannya? Kalau misalnya kita expect Bitcoin Dominance itu akan turun, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, money flow itu lagi nggak masuk ke Bitcoin, jadi performa Bitcoin itu bisa dibilang akan underperform dibandingin sama altcoins. Terus yang kedua, kita bisa cari long setup di altcoins yang 7 hari terakhir itu outperforming Bitcoin, kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, pemanfaatan untuk pembahasan Bitcoin Dominance ini. Kalau misalnya strukturnya bearish di 1 hour, ya tinggal kita cari altcoins mana yang outperforming Bitcoin. Tapi kalau misalnya mau shorting pun boleh, karena kayak kemarin ya. Kan kemarin kan kita ada ngeliat MOK. MOK itu underperform banget dibandingin sama Bitcoin. Terus kita ngeliat ada channeling kayak bikin bear flag ya. Nah, di situ gue ada share setup dan udah achieve ya. Udah achieve 3R, lumayan bagus performanya. Kenceng banget turunnya. Dan instan 3R. Jadi congratulations kalau misalnya kalian ada masuk di MOK. Oke, kayak gitu ya untuk pemanfaatannya. Jadi kalian bisa tetap manfaatin Bitcoin Dominance dengan menjadi confluence dari analisa kalian di altcoins. Jadi kayak bisa jadi tambahan konfirmasi untuk kalian trading di crypto.
Seperti itu untuk Bitcoin dominance, sekarang kita bahas ke Bitcoin-nya. Nah, per sekarang banget, Bitcoin sudah mengkonfirmasi bahwa 15 menitnya itu dia sudah MSS to bullish ya. Ini kabar yang lumayan bagus, gue expect dia bisa bikin higher high lagi dari sini. Per sekarang banget dia lagi pullback, pullbacknya masih bisa dibilang ini pullback sehat, jadi tinggal kita lihat level yang penting yang akan gue lihat hari ini banget adalah level ini. Ini adalah demand 15 menitnya. Kalau misalnya dia masih bisa mempertahankan struktur bullishnya di 15 menit, expecting dia bisa retest ke supply 1 hour ini dalam waktu dekat. Boleh nggak sekarang di buy? Menurut gua konfirmasinya untuk 15 menit ada ya. Kalau misalnya kalian mau buy boleh, tapi pastikan mengerti soal risk management. Kalau misalnya kalian buy-nya agresif, menurut gua jangan ya. Jangan agresif buying dulu per sekarang, karena nanti akan ada data penting yang akan keluar nih. Data pentingnya apa? Yang tadi kita udah bahas, ada PPI, ada retail sales, terus ada CB Consumer Confidence, dan itu semua akan keluar di jam 8.30 malam, kecuali yang CB Consumer Confidence kayaknya jam 10 malam ya. Jadi boleh untuk trading di sini, tapi pastikan menggunakan risk management yang proper. Balik lagi, gue ingetin, video risk management ada di channel ini, linknya ada di deskripsi, kalian boleh lihat dan kalian boleh pelajari di situ. Seperti itu untuk Bitcoin di 15 menitnya. PR utamanya sekarang kita tinggal lihat struktur 1 hour-nya ya. Karena seperti yang gue bilang kemarin, struktur utamanya sekarang kita lihatnya di 1 hour. Selama 1 hour-nya itu belum bullish, jangan expect dia bisa mantul dari harga yang sekarang, walaupun tanda-tandanya udah ada ya. Kayak di 15 menitnya kan udah MSS to bullish tuh. Jadi tinggal kita lihat apakah struktur 15 menitnya ini cukup kuat nih untuk membuat pergerakannya Bitcoin itu kembali bullish di 1 hour. Untuk supply 1 hour-nya masih sama letaknya di 92 ribuan sampai 93 ribuan. Jadi expecting kalau misalnya 1 hour-nya itu MSS to bullish, dia harus bisa closing secara 1 hour secara confident di atas 93 ribu. Seperti itu ya. Terus kita lihat ke 4 hour-nya, secara 4 hour dia supply-nya masih jauh ya. Ini supply-nya ada di 104.600 sampai 107.400. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya Bitcoin nyampe ke level sini mungkin ada rejection. Tapi jujur, gue nggak muluk-muluk sampai supply 4 hour ini. Mungkin kalau misalnya gue masih punya barang, gue akan trimming barang kalau misalnya Bitcoin nyampe ke equilibrium ini. Ini equilibrium dari mana bang? Ini equilibrium dari swing besar ini nih. Jadi ini swing besarnya gue coba tarik ya. Dengan asumsi kita udah creating swing low. Sebenarnya belum boleh untuk tarik Fibonacci, cuman gue udah tarik Fibonacci asumsi doang ya. Asumsi ini udah bikin swing low. Dengan ekspektasi dia bisa retest ke equilibrium ini. Equilibriumnya sebenarnya ada di kisaran harga 100.000 ya. Di sini gue bikin zonanya di 98.200 sampai 101.150-an. Jadi expecting dari sini mungkin aja Bitcoin bisa ada rejection. Seperti itu ya. Seperti itu untuk Bitcoin, terus kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum pun sekarang banget dia udah confirm dia ada pemantulan nih di time frame daily. Kenapa confirm ada pemantulan? Karena dia berhasil untuk closing di atas candle bearish ini nih. Jadi logikanya dia udah berhasil mantul, dia udah pullback dan berhasil closing di atas candle bearish terakhir nih. Jadi secara time frame daily dia udah confirm dia udah melakukan pullback. Dan pullbacknya lumayan signifikan ya, naik 5,4%, ini lumayan bagus. Tinggal kita lihat nih, apakah struktur lower time frame-nya itu mendukung? Nah, secara 4 hour pun ini supply-nya masih jauh banget ya. Ini supply 4 hour-nya itu masih di sini, masih sangat jauh banget, jadi nanti tinggal kita lihat apakah struktur 1 hour-nya ini bisa tembus nih. Karena struktur 15 menitnya, seperti kita lihat di sini, ini struktur 15 menitnya sudah ke take out. Sudah resmi bullish di sini, jadi dia udah MSS to bullish. Dan untuk demand 15 menitnya, itu ada di sini. Ini untuk demand 15 menitnya. Jadi expecting dari sini mungkin aja dia bisa ada pemantulan ya. Tapi tinggal kita lihat, apakah penurunannya ini agresif atau korektif nih. Kalau misalnya kenaikannya seperti ini bisa dibilang kenaikannya lumayan agresif ya. Karena even di struktur 15 menitnya, ini banyak bullish engulfing-nya nih. Ini bullish engulfing, bullish engulfing. Bullish engulfing itu artinya apa sih? Dia mengengulf penurunan sebelumnya nih. Ini penurunan, terus terhenti di sini, buyers-nya lumayan ada power, terus dia mengengulf penurunan ini. Jadi bisa dibilang pokoknya candle-candle yang gendut-gendut besar-besar ini bullish engulfing gitu. Seperti itu ya. Nah sekarang penurunannya lagi korektif, tinggal kita lihat apakah struktur 15 menit ini bisa mendorong pergerakan Ethereum itu creating higher high. Dengan targetnya dia harus bisa take out supply 1 hour ini. Supply 1 hour-nya ada di angka 3015
sampai 3060. Dan untuk area demand 15 menitnya ini ada di 2815 sampai 2786. Expecting kalau misalnya dia sampai sini bisa ada pemantulan dan gua mungkin akan targeting di 1 hour kali ya. Ini bisa jadi setup, tapi perhatikan ya, karena struktur 1 hour-nya itu still bearish, jangan gunakan size yang besar di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau trading boleh, tapi size-nya jangan besar, karena ini very high risk. Secara 1 hour itu dia still bearish gitu. Jadi kalau misalnya kena stop loss, kita nggak sedih gitu. Nggak terlalu pusing kalau misalnya kena stop loss. Jadi pakainya size-nya itu nggak gede. Kayak kemarin gue di MOK juga, gue nggak terlalu pede ya untuk shorting di MOK. Makanya size-nya gue pakainya itu cuma 0,5 R gitu. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kena stop loss, nggak bikin mental itu down. Seperti itu ya untuk Ethereum. Terus sekarang kita mau bahas ke IMX karena ada yang request ya. Immutable. Jujur gue nggak pernah analisa koin ini, jadi kita akan coba untuk analisa dari nol. Immutable IMX itu dia udah berhasil breakdown dari sini. Di sini dia udah valid breakdown, jadi secara structure dia itu udah bearish. Di sini adalah supply terakhirnya di time frame weekly. Terus kita bahas juga di sini ada key level. Key levelnya ini adalah SNR ya. Ini adalah SNR, dia ke retest dan akhirnya menyebabkan penurunan lagi nih. Jadi secara structure dia bearish dan dia nggak mampu untuk take out SNR ini. Dan karena di sini menyebabkan beberapa pemantulan, gue mungkin akan taruh di sini key level. Karena di sini dia sempat menjadi support, tapi sayangnya ketembus. Expecting dia bisa creating lower low ya dari sini. Seperti itu untuk IMX di time frame weekly. Terus kita lihat ke daily-nya. Secara daily, dia juga bearish ya. Di sini adalah supply terakhirnya. Masih jauh banget kelihatannya ya. Coba kalau misalnya dari harga sekarang ke supply daily, oke, perlu naik 34% ya. Jadi kalau misalnya kalian nyangkut di IMX, mungkin bisa pertimbangkan level ini nih, supply daily ini. Jadi jangan di hold ya, karena dia udah berhasil breakdown dari support krusial ini nih. Kan seperti yang di time frame weekly kita udah bahas, dia sempat menjadi support kuat, di retest ada pemantulan, retest lagi ada pemantulan. Ternyata dia malah breakdown. Jadi bisa dibilang level penting ini nggak mampu dijaga sama holdersnya IMX gitu. Jadi kita bisa expecting dia creating lower low. Creating lower low-nya sampai mana bang? Creating lower low-nya nggak tahu ya sampai mana ya. Itu namanya dia lagi price discovery guys. Price discovery ke lembah yang paling dalam. Kalau misalnya mau proyeksiin, mungkin gua akan proyeksiin sampai sini nih. Ini ada area of Fibonacci, bisa aja dia sampai ke situ dengan penurunannya 70 sampai 78%-an. Jadi jangan terlalu agresif dulu, kecuali daily-nya dia bisa back to bullish. Jadi kayak misalnya daily-nya dia bikin pergerakan seperti ini. Ketika dia nyampe sini, terus abis itu dia bikin higher high, nah baru boleh pertimbangkan untuk buy di pullback-nya. Kayak gitu ya. Jadi konfirmasinya ada di structure-nya nih. Kayak gitu. Ini kan dia masih creating low, lower high, lower low, lower high. Expecting dia bisa aja bikin lower low lagi gitu. Sekarang kita bahas ke 4 hour-nya. Secara 4 hour pun dia still bearish ya. Ini adalah pullback terakhirnya. Dan ini adalah supply 4 hour-nya. Seperti itu, di sini dia udah confirm dia udah melakukan pullback karena dia udah closing nih. Dia udah closing di atas candle bearish ini. Jadi bisa dibilang 4 hour-nya udah pullback. Jadi kita bisa expect dia bisa retest ke area OT ini. Ini ada 50%-nya, dia sejalan juga sama SNR. Mungkin dia bisa sampai ke area 50% ini. Ini adalah area equilibrium-nya untuk swing 4 hour-nya ya. Jadi di sini ada level krusial equilibrium. Terus abis itu ada level krusial lagi, ini adalah area OTE. Jadi secara 4 hour dia bearish, expecting kalau IMX nyampe ke level-level ini, mungkin di equilibrium-nya ada rejection bisa, mungkin di area OTE-nya juga bisa ada rejection. Tapi kalau misalnya dua level ini nggak ada rejection, expecting ada rejection di supply 4 hour ini. Tinggal kita lihat konfirmasinya di time frame yang lebih kecil, kayak 1 hour. Misalnya 1 hour-nya dia back to bearish gitu. Nah, itu bisa dipertimbangkan untuk melakukan shorting ya. Ini mungkin gua akan melakukan shorting juga di sini. Nah, di sini ada level confluence-nya nih. Ini adalah supply 1 hour-nya. Mungkin aja kalau misalnya kalian mau, boleh pertimbangkan untuk shorting di area supply 1 hour ini. Jadi ada 2 setup, mungkin bisa shorting di supply 1 hour ini, atau juga bisa shorting dari supply 4 hour ini. Kayak gitu ya untuk IMX. Jadi tinggal kita lihat nih, reaksinya di 15 menit seperti apa. Per sekarang kan dia kayak mau bikin higher high terus ya. Jadi expecting kalau misalnya nyampe sini nih, misalnya kayak gini gitu,
Terus abis itu dia ada MSS di internalnya. Nah, ini bisa jadi konfirmasi kita untuk melakukan shorting. Jadi pas pullback-nya, kita udah bisa melakukan shorting di IMX, kayak gitu. Termasuk di sini, termasuk di area-area berikutnya. Seperti itu ya. Jadi balik lagi, pakai konfirmasi. Jangan terlalu agresif untuk melakukan shorting, karena kalau misalnya Bitcoin-nya itu mantul, plus Bitcoin dominance-nya itu turun, altcoins itu bisa outperforming Bitcoin bahkan lebih kenceng gitu. So be careful ya. Seperti itu untuk IMX, terus kita bahas ke XRP, karena ada yang request juga ya. XRP, tolong bahas XRP. Oke, XRP ini apakah gua ada ngasih setup ya? Jujur gue lupa ya. Kayaknya gua ada ngasih setup ya. Kita bahas kalian deh setupnya. Ini mungkin gue pernah ngasih setup ya untuk XRP ya. Jujur gue lupa. Tapi kalau misalnya setupnya seperti ini sebenarnya masih valid-valid aja ya. Jadi kayak kita nungguin di demand daily ini. Lihat di sini. Di demand daily-nya ini dia sempat mantul ya. Dia sempat mantul dari demand daily ini. Mantulnya lumayan kenceng ya. Mantulnya lumayan kenceng. Cuman gue nggak tahu nih dapat berapa R di sini. Dapat sekitar 2,5 R ya sebelum akhirnya dia bener-bener reversal gitu. Cuman gua nggak ambil setup ini, cuman ya terbukti ya, demand daily-nya itu bener-bener ngasih reaction yang bagus banget gitu. Tapi sayangnya dia nggak mampu untuk take out supply yang ada di internalnya, yang di sini nih. Nanti kita akan bahas, tapi kita akan bahas dulu dari time frame weekly-nya. Secara time frame weekly, dia still bullish. Ini adalah demand weekly-nya, dia masih belum ketembus. Dia baru akan ketembus kalau misalnya XRP itu closing secara weekly di bawah 1,9096 gitu ya. Per sekarang dia udah ketembus sekali tapi nggak mampu closing, dan sekarang ada pemantulan yang lumayan kenceng. Terus kita bahas ke time frame daily-nya. Secara time frame daily dia tuh sebenarnya still bullish karena ini adalah last swing-nya nih, dan dia masih bergerak di dalam swing ini kayak gitu. Per sekarang dia masih menjaga struktur bullish-nya, cuman di sini ada ketembus sedikit nih. Ketembus, terus abis itu dia mantul. Jadi bisa dibilang di sini itu masih belum valid MSS to bearish. Karena belum ada closing secara time frame daily di bawah 1,9096 gitu. Terus kita lihat ke lower time frame-nya. Secara lower time frame di sini ada kabar bagus nih. Secara internal dia udah berhasil MSS to bullish di sini. Di sini dia udah MSS to bullish, tinggal kita lihat ke struktur eksternalnya. Apakah dia mampu untuk sampai ke supply 4 hour ini? Karena di sini adalah supply eksternalnya. Jadi di sini dia bikin high, low, high, low, high. Di sini adalah high terakhir yang mengakibatkan dia break of structure. Nah, jadi ini adalah supply eksternalnya ya, seperti itu. Dan dari struktur ini sebenarnya kita udah boleh tarik Fibonacci nih. Di sini kita udah boleh tarik Fibonacci. Nah, dia udah sampai nih ya ke area OTI ini. Ini kabar yang lumayan bagus, jadi kayak kenaikannya itu lebih kenceng ya, jauh lebih kenceng dibandingin altcoins yang tadi kita udah bahas. Sekarang kita lihat ke 1 hour-nya. Oke, secara 1 hour, dia itu bullish ya. Semenjak di sini dia udah bullish, dan untuk demand terakhirnya itu ada di sini. Ini bisa dibilang ini demand yang internal ya, jadi ini internal doang. Tinggal kita lihat nih, dia udah sampai ke area OTI. Ini adalah area OTI-nya, retracement dari pergerakan swing ini. Jadi pergerakan swing ini, retracement OTI-nya ada di sini, dan tinggal kita lihat nih, apakah di area OTI ini ada rejection apa enggak? Karena kalau misalnya ada rejection, expecting dia bisa creating lower low. Seperti itu ya. Tapi karena pergerakannya sekencang ini, jangan di shorting ya. Jangan langsung di shorting guys. Karena pergerakannya kenceng. Kita nggak tahu apakah shorting itu works kalau misalnya pergerakannya lagi outperforming Bitcoin banget seperti ini, dan pergerakannya itu ada bullish fair value gap-nya ini nih. Kalau misalnya ada bull FVG, tandanya buyers-nya itu lagi agresif, jadi jangan di shorting. Seperti itu untuk XRP, so still good ya. Still good, even di daily-nya itu still bullish, dan di weekly-nya still bullish. Kalau misalnya kita bandingin sama kayak Ethereum, Bitcoin, ini jujur dia lebih strong ya, lebih strong dibandingin sama Ethereum dan Bitcoin gitu. Tapi apakah gue yakin dia bisa take out supply 4 hour ini? Jujur unlikely ya, mungkin aja sampai sini dia udah kehilangan momentum bullish-nya, dan mungkin aja dia bisa mengalami rejection dari situ. Dan mungkin dari situ dia bisa creating lower low lagi. Jadi kalau misalnya kalian punya XRP, boleh pertimbangkan untuk kurangi resiko. Bisa reduce resikonya di supply 4 hour ini. Seperti itu ya. Kalau misalnya dari sini ada rejection, kalian aman, dan kalian udah ngurangin resiko gitu. Level supply 4 hour-nya ada di mana? Ada di 2,499 atau 2,5 lah ya.
sampai 2,58. Jadi ini level krusialnya, expecting ada rejection dari sini. Seperti itu untuk XRP ya. Jadi kabar baiknya minggu ini dimulai dengan pemantulan yang lumayan bagus dari Bitcoin. Kesimpulannya mungkin untuk minggu ini kita bisa biasnya itu long, cuman tinggal kita lihat dari struktur internalnya. Kalau misalnya struktur internalnya bagus, why not gitu untuk coba longing di Bitcoin. Dan reason kita entry longnya juga lumayan bagus karena dia habis retest dari demand weekly yang lumayan krusial ini nih. Ini demand weekly-nya, ini support yang lumayan krusial dan dia beneran nge-weak dari area situ. Plus ada area 0,79% juga. Ini adalah retracement 79% dari pergerakan swing ini gitu. Jadi lumayan reasonable buat cryptocurrency, Bitcoin, altcoins itu untuk mantul dari area yang sekarang seperti itu ya. Oke, seperti itu untuk pembahasan hari ini. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.